إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده Ya ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat dengan penuh hikmat, dengan penuh rahmat dan kasih sayang Allah. Tanpa rahmat dan kasih sayang Allah, niscaya kita tidak akan mampu melaksanakan atau melangkah menuju ibadah yang Allah ridhai. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah Islam sampai di pelosok-pelosok negeri saat ini, sampai akhir zaman, sehingga kita dapat merasakan manisnya iman, manisnya Islam. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, layaknya orang tua yang suka memanjakan anak-anaknya, Allah pun demikian. Allah terkadang memanjakan hambanya. Inilah yang dinamakan dengan istidraj. Istidraj. Muhammad Hasbi As-Siddiqi dalam tafsir Al-Quran Al-Majid menerangkan bahwa istidraj adalah pemanjaan agar lebih terjerumus kepada kehinaan. Mereka mengira melalui berbagai kenikmatan Allah sedang memberikan kemuliaan kepadanya. Akan tetapi dengan kenikmatan-kenikmatan itulah Allah ingin manusia lalai agar lebih terjerumus ke dalam kemaksiatan. Layaknya seorang hidup, mereka hidup dikagumi, dihormati, padahal hakikatnya adalah sesuatu yang Allah hinakan, diikuti, diteladani dan diidolakan, padahal bangga mengumbar aurat dalam berpakaian. Sangat jarang diuji sakit, padahal dosa-dosa menggunung. Tidak pernah diberikan musibah, padahal gaya hidupnya jumawa. Meremehkan sesama, angkuh dan berbuat sombong. Allah berikan anak-anak yang sehat dan cerdas, padahal ia memberi makan dari harta yang haram, dari hasil menipu, dari hasil korupsi. Inilah yang dinamakan dengan istidraj. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat teguh. Istidraj itu berasal dari kata istidraja yastadriju istidrajan, yang berakar kata dari daraja, yang secara bahasa berarti tangga, derajat, meningkat sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, ataupun perlahan-lahan. Sedangkan secara istilah berarti kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang yang secara lahir semakin bertambah, tetapi kenikmatan yang bersifat immaterial semakin dikurangi atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ia ketahui. Secara lahiriah kemewahan duniawi Allah berikan, namun secara batiniah perintah ketakwaan ia abaikan. Uraian tersebut diperkuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadisnya dari Uqbah bin Amir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda,
jika kamu melihat Allah memberikan kemewahan dunia kepada hambanya yang suka melanggar perintahnya, maka itulah yang disebut istidraj. Kemudian beliau membaca firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 44, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ada contoh dari Al-Quran yang disebutkan salah satu orang yang diazab karena istidraj adalah, yang pertama adalah Fir'aun. Fir'aun diberikan kekuasaan tetapi tetap jumawa. Akhirnya Allah tenggelamkan ia karena kepongahannya. Ia menjadi manusia yang sombong dan menentang bahkan mengaku sebagai Tuhan. Akhirnya ia mati ditenggelamkan di dalam laut bersama pasukannya ketika mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Kemudian orang yang kedua yang mendapatkan kenikmatan kemudian Allah binasakan juga, yaitu Qarun. Adalah salah satu orang yang hidup pada zaman Nabi Musa. Awalnya ia adalah orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Kemudian diajarkan kepada Nabi Musa tentang cara mengelola emas. Dalam waktu singkat ia pun menjadi kaya raya dengan mempunyai banyak emas, harta berlimpah. Akan tetapi lambat laun ia mulai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarun dengan kelalaiannya pun dibinasakan dengan ditelan bersama harta-hartanya. Makanya kalau hari ini ada yang menemukan harta tertimbun di dalam tanah, orang akan menyebutnya sebagai harta karun, dengan dinisbatkan kepada harta Qarun yang ditelan oleh bumi. Pada sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsman wa lahum adzabun muhin." Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah dosa mereka, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara tanda istidraj, Allah berikan kenikmatan tapi Allah cabut keimanan. Allah bertambahkan harta tapi Allah kurangi rasa takwa. Inilah istidraj. Terlihat secara duniawi dia orang yang kaya, punya segalanya, kedudukannya tinggi, jabatannya tinggi, tetapi Allah cabut keimanannya dari hatinya. Sehingga ini yang dinamakan istidraj. Ketika kita mendapatkan sesuatu kenikmatan, kok ibadahnya biasa saja, suruh sholat masih mainan, tapi kok sehat terus. Ini ada indikasi Allah berikan kalian istidraj, agar kalian tetap terlena dengan kenikmatan, sehingga kalian sholatnya tidak baik, sholatnya berkurang khusyuknya, sehingga nanti sampai di titik akhir kalian melupakan sholat. Dan disitulah ketika kalian sudah melupakan sholat, Allah cabut nyawa kalian dalam keadaan su'ul khatimah. Di antara tanda istidraj adalah nikmat dunia yang semakin bertambah, namun keimanan kita semakin menurun. Kedua, mendapatkan kemudahan hidup meski terus-menerus bermaksiat. Rezeki selalu bertambah meski terus lalai dalam ibadah. Semakin kaya namun semakin menjadi kikir. Jarang sakit namun kerap berlaku sombong. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnul Athaillah, takutlah pada perlakuan baik Allah kepadamu di tengah durhakamu yang terus-menerus terhadapnya, karena itu bisa jadi sebuah
istidraj, seperti firman-Nya, kami mengistidrajkan mereka dari jalan yang mereka tidak ketahui. Begitulah bahayanya istidraj, sampai-sampai Umar bin Khattab pernah berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu menjadi mustadraj, orang yang ditarik dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiun alim wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum bi nafsi bi taqwallah. Wa'lamu anna Allah amarakum bil amril azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim, faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلف الشدائد والميحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدة المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.